إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أما بعد sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang lebih suka untuk dipuji daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia suka dipuji, maka Allah lebih cinta untuk dipuji. Oleh itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah adalah zat yang paling suka dipuji, Allah mengajarkan kita bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di permulaan khutbah ini, marilah sama-sama kita sampaikan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha memberikan segala nikmat kepada kita. Minimal kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau. Ibadallah, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri khususnya dan untuk kita seluruhnya. Marilah sama-sama kita menambahkan amal soleh kita, dan mari sama-sama kita menjauhkan segala yang haram, segala hal yang syubhat, segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, tema khutbah kita hari ini adalah mengenai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hal pertama yang perlu kita perhatikan di dalam beragama Islam ini adalah kita harus mengenal waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai waktu yang khusus. Begitu juga mengenal tempat-tempat yang Allah jadikan tempat yang khusus. Begitu juga mengetahui waktu-waktu dan tempat-tempat di mana Allah mengijabah doa-doa hambanya. Jadi ada waktu yang harus kita ketahui dan ada tempat yang harus kita ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu
Allah juga yang menciptakan tempat, dan Allah berhak untuk memilih kapan waktu-waktu itu menjadi mulia dan kapan tempat-tempat itu menjadi mulia. Adapun tempat yang mulia di antaranya adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Al-Masjid An-Nabawi. Ada juga tempat yang mulia, yaitu masjid-masjid Allah. Itu lebih mulia daripada rumah-rumah kita, lebih mulia daripada perkantoran dan toko-toko kita. Salat di masjid Allah lebih dicintai oleh Allah dibanding kita salat di rumah kita. Dan seterusnya. Begitu juga ada waktu yang lebih dicintai oleh Allah. Ada yang namanya bulan. Ada 4 bulan yang Allah jadikan sebagai bulan yang suci, yang mulia. Dan bulan-bulan itu dihitung dalam bilangan bulan Hijriyah, bukan dalam bilangan Masehi atau Miladiyah. Bulan Hijriyah yang Allah sucikan itu adalah bulan Dzulqa'dah, telah berlalu. Kemudian bulan Dzulhijjah, hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram, dan insya Allah bulan depan masuk bulan Muharram. Kemudian bulan Rajab, ini insya Allah pada bulan-bulan berikutnya. 4 bulan ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah, ditambah dengan 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Maka seorang muslim harus memahami hal-hal yang dijadikan oleh Allah khusus dan spesial, sebagaimana kita memahami waktu-waktu yang spesial yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita memahami di bulan Ramadan bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia. Kita memahami bahwa di bulan Ramadan ada malam-malam yang mulia, yaitu 10 malam terakhir. Dan kita memahami juga di bulan Ramadan ada 1 malam yang paling mulia, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Pada malam-malam itu kita berijtihad, bersungguh-sungguh untuk beramal. Sebab apa? Sebab begitulah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dan Allah mengabarkan akan fadilah, keutamaan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi yang mengisi malam-malam itu dengan baik. Kemudian selanjutnya ada juga waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain 4 bulan yang mulia tadi, yang suci tadi, ada lagi hari-hari yang suci dan mulia, yaitu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Hari ini kita sedang berada di dalamnya. Pada hari ini 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, terus sampai 10 Dzulhijjah. Perhatikan, di sana tergolong 2 kemuliaan. Kemuliaan pertama, Dzulhijjah adalah bulan yang Allah sucikan, di mana menurut para ulama dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengatakan bahwasanya amal ibadah, seluruh amal ibadah, salat 5 waktu, sedekah, puasa, apapun amal saleh yang dilakukan di bulan-bulan yang suci, masih bulan yang suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Jadi Dzulhijjah sendiri memiliki keutamaan sebagai bulan suci yang dilipatkan pahala di dalamnya. Salat Jumat kita di bulan Dzulhijjah, atau sebulan yang silam Dzulqa'dah, atau sebulan yang akan datang Muharram, ini berbeda nilainya dengan bulan-bulan yang lainnya. Lantas setelah kita tahu bahwa Dzulhijjah itu sendiri memiliki kemuliaan sebagai bulan yang suci, disebut dengan bulan haram, ditambah lagi dengan kemuliaan yang lebih khusus lagi,
yang disebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Bahwa ada lagi hadis khusus yang menjelaskan tentang keutamaan hari-hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Apa itu kekhususannya? Nabi mengatakan kekhususannya adalah tidak ada sehari-hari dalam 1 tahun ini yang amal soleh itu paling dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Berarti tergabung 2 kebaikan. Kebaikan bulan Dzulhijjah sebagai bulan suci, dan kebaikan 10 hari pertama sebagai hari terbaik, sebagai hari teragung, sebagai hari yang paling Allah cintai untuk ibadah di dalamnya. Ibadallah, mengapa harus kita ketahui ini? Ini adalah pemberian Allah, ini rahmat Allah. Maka kita perlu tahu untuk beribadah. Tidak cukup kita mengetahui bulan-bulan Hijriyah ini sekedar penanggalan-penanggalan sejarah. Ada penanggalan sejarah misalnya 27 Rajab yang dalam sejarah disebut sebagai kisah Isra Mi'raj. 12 Rabiul Awal yang dalam sejarah disebut sebagai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 Muharram yang disebut sebagai awal penanggalan bulan dalam bulan-bulan Hijriyah, atau 17 Ramadan yang dikatakan sebagai dalam sejarah sebagai awalnya turun Al-Quran atau nuzulul Quran. Ini adalah penanggalan sejarah. Ketahuilah tidak ada apa-apa dalam hal itu kecuali hanya sejarah, hanya pengetahuan. Namun ada tanggal-tanggal dalam Islam, tanggal ibadah. Tanggal ibadah ini yang tidak banyak diketahui. Tanggal ibadah ini yang banyak dilalaikan. Sedangkan tanggal-tanggal ibadah, dialah harusnya yang kita pegang sebagai sandaran kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanggalan kita beribadah, tidak pernah kita menggunakan tanggalan Masehi. Karena Masehi tanggalan untuk aktivitas kita harian, tidak masalah. Tidak juga kita menggunakan ibadah ini dalam tanggalan-tanggalan sejarah, sejarah Masehi atau Hijriyah. Tidak ada ibadah di sana. Adapun yang khusus dan pas ada ibadah adalah tanggalan-tanggalan yang sudah disebut sebagai tanggalan ibadah. Kapan itu tanggalan ibadah? Kita tahu semua. Bulan Ramadan, ibadah. Bulan Dzulqa'dah, bulan suci, bulan ibadah. Bulan Dzulhijjah sekarang bulan suci, bulan ibadah. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah adalah hari terbaik di bulan yang baik, tempat yang baik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah ini ada hari yang paling mulia yang dikenal dengan hari Arafah. Juga dikenal dengan hari 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha. Antara 2 hari ini adalah hari-hari yang mulia di mana Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Ibadallah, tahun ini qadarullah. Kita sebagai bangsa di negeri ini dan beberapa negara tetangga mengalami ketetapan pemerintah untuk menjalankan Idul Adha, dan tanggalan Hijriyah ru'yat berbeda dengan ru'yat dari negara Makkah sana Saudi dengan kita. Maka pesan kami yang pertama, beribadahlah dengan yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan yang ragu, masuk kepada yang yakin. Ini dijadikan sebagai kaidah dalam Islam. Al-Imam An-Nawawi menjadikan ini kaidah dalam Islam. Jangan pernah ragu dalam Islam. Amalkan dengan yakin. Lantas bagaimana ingin yakin? Ambil fatwa. Antum silakan ambil fatwa. Pilih satu tanggalan.
Pilih satu tanggalan yang antum tenang dengannya, yakin dengannya. Jika antum ingin mengambil tanggalan mengikut Hijriyah atau Ru'yat Saudiyah, lakukan dari awal sampai salat Idnya. Jika antum ingin mengambil tanggalan dari pemerintah, ambil dari awal sampai salat Idnya. Puasalah dengan tenang. Pahala Allah yang menetapkan. Ini insya Allah akan mempermudah kita dalam beribadah. Kita hidup di negeri ini. Jika kita ingin fatwa negeri ini, ketetapan ru'yat negeri ini, silahkan. 6 tahun saya tinggal di Brunei. Hampir setiap tahun berbeda ru'yatnya. Ru'yat wukuf di sana dan di sini berbeda. Ru'yat Idul Adha berbeda. Namun tidak ada pernah jadi masalah di sana. Semua di sana mengikuti ketetapan majelis agama sesuai ru'yat yang ditetapkan. Tidak ada masalah, tidak ada keraguan. Karena mereka ikut fatwa dari majelis ulama negaranya, selesai. Atau dari majelis agama negaranya, selesai. Ibadallah, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Idul Adha melihat ru'yah. Namun ru'yah ini kita tidak dapat melihat secara langsung. Kita berada di sebuah negeri. Ru'yah ini diwakilkan oleh orang yang berwenang. Jika antum yakin dengan keputusan yang berwenang, yakin terima amalkan. Jika antum ragu, ambil keputusan yang menurut antum yakin. Mengikut ru'yat Saudi misalnya, silahkan. Tapi jangan dicampurkan. Antara dua tanggalan ini menyebabkan antum bingung. Puasa tanggal sekian, besok haram. Puasa tanggal sekian, besok tidak bisa. Ibadallah, tidak hanya Indonesia yang mengalami perbedaan ru'yat. Maka yakinilah. Silakan beribadah, ambil dengan satu fatwa. Silakan ambil fatwa pemerintah. Atau mohon maaf, bisa juga fatwa saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Yang jelas, semua sudah mengeluarkan fatwa. Tidak perlu ragu, beramallah ibadallah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah amalan yang mulia. Tidak perlu berdebat, silahkan masing-masing beramal. Yang pertama, apa amalannya? Perbanyak takbir dan tahlil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat tahmidi wat takbir." Perbanyak tahlil, la ilaha illallah. Perbanyak takbir, Allahu akbar. Perbanyak tahmid, alhamdulillah. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, jalan dan dalam keadaan menjelang tidur atau berbaring. Silakan perbanyak takbir. Yang kedua, jika bisa umrah, lakukan umrah. Jika bisa haji, lakukan haji. Namun sepertinya kita yang berada di sini saat ini mungkin tidak umrah di 10 awal ini. Kita berdoa, ya Allah, kami berniat untuk berumrah dan berhaji tahun depan, ya Allah. Seandainya Engkau kabulkan, alhamdulillah. Seandainya tidak juga Engkau panggil, ya Allah, catat niat umrah dan haji kami pada tanggal yang mulia ini, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Selanjutnya amalan yang mulia. Setelah itu adalah silakan bagi yang ingin berpuasa tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, 4 Dzulhijjah, 5, 6, 7, 8. Ini sunnah puasa. Sunnah berdasarkan apa? Berdasarkan keumuman hadis bahwa amal soleh baik di bulan ini. Amal soleh terbaik adalah di tanggal ini. Maka dengan keumuman ini, puasa termasuk amal soleh. Silahkan. Adapun tanggal 9 Dzulhijjah, ini ada kekhususan hadis, yaitu hadis puasa Arafah. Mengenai tadi kami sampaikan, perbedaan ru'yat di sana Arafah, di sini tidak. Atau di sini tanggal 9, di sana tanggal 10. Silahkan ibadah dengan keyakinan fatwa, ambil masing-masing. Jalankan, niatkan lillahi ta'ala, ya Allah, saya puasa. Mudah-mudahan sampai pahalanya sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Maka kami anjurkan puasa dari tanggal 1 sampai 9. Jika tidak mungkin, puasalah dari tanggal 5, 6, 7. Jika tidak mungkin, ambil puasa tanggal 8. Ambil puasa tanggal 9. Bertepatan tanggal 8 yakni Jumat, 9 yakni hari Sabtu mengikut keputusan pemerintah. Puasa. Bagi saudara kita yang mengikut keputusan Saudi, silahkan puasa. Terakhir puasa bagi mereka adalah hari Jumat. Silahkan kami ucapkan taqabbalallah. Semoga Allah menerima amal kita semua. Diterima oleh Allah semua sesuai dengan fatwa dan keyakinan yang kita ikuti.
Ibadallah, amalan berikutnya adalah sedekah. Silakan bersedekah, dan sebaik-baik sedekah adalah kepada orang tua kita. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kata Allah, kalian bertanya, mereka bertanya wahai Muhammad tentang sedekah terbaik. Dijawab oleh Allah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Sedekah terbaik adalah untuk kedua orang tua kita. Orang tua kita mungkin tidak butuh, tidak mau dikasih uang, tapi begitu perintah Al-Quran, maka silakan berikan, sisihkan sedekah kepada mereka. Sebab apa? Sebab ini adalah hari yang mulia. 1 sampai 10 silakan sedekah. Falil walidaini wal aqrabin. Setelah kepada orang tua, berikan kepada adik abang kita. Sedekahkan, jangan dilalaikan. Ini kesempatan, jangan dilalaikan. Silahkan bersedekah. Kemudian selanjutnya amal yang paling inti, yang terbaik pada tanggal 10 Dzulhijjah yang kita semua tahu adalah berkurban. Ibadah kurban berbeda dengan akikah. Ibadah kurban berbeda dengan kita berterima kasih kepada Allah, misalnya membagi-bagi daging kambing. Ibadah kurban juga berbeda dengan yang lainnya. Nazar ingin menyembelih kambing, berbeda. Ibadah kurban khusus, pahalanya khusus, ganjarannya khusus, tata caranya khusus, waktunya terbatas. Maka lakukanlah ibadah kurban di hari raya kurban. Adapun mengenai akikah, saya belum mengakikahkan diri saya ya wahai Ustaz. Saya dulu tidak diakikahkan orang tua saya. Ibadallah, akikah, mengakikahkan diri sendiri pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi itu dilakukan hanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, seluruh sahabat masa kecilnya tidak ada yang pernah diakikah. Mereka dulu tidak muslim, mereka masuk Islam. Maka seandainya akikah menjadi sebuah amalan bagi muslim yang disyariatkan turun-menurun, maka tentu setiap orang yang murtad, seorang yang masuk Islam, mu'allaf, maka dia kena sunnah akikah. Atau mereka yang belum akikah, dia kena sunnah akikah. Tapi ternyata tidak dalam bab akikah. Tidak ada bab seorang yang masuk Islam kemudian dia berakikah. Begitu juga tidak ada bab orang yang sudah besar kemudian dia berakikah. Bab akikah selalu membahas tentang kelahiran seorang anak. Hari ke-7, kemudian setelah itu bebas. Boleh 14, boleh 21. Setelah itu terakhir sampai akil baligh. Kalau tidak akikah, maka gugur sudah kewajiban. Selesai. Tidak perlu mengakikahkan diri sendiri. Ini juga sama. Jangan ragu lagi. Saya belum kurban, saya juga belum akikah. Mana yang saya pilih? Ya ibadallah, kurban. 10 Ramadan berbicara, 10 Dzulhijjah berbicara kurban. Akikah yang tidak diakikahkan selesai. Tinggal antum akikahkan anak dan cucu antum. Ibadallah. Ibadallah, mungkin hanya ini khutbah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk sama-sama mengamalkan di 10 yang terakhir ini, 10 hari Dzulhijjah ini. Silahkan beramal, dan ana nasihati diri ana dan antum. Mohon jujur kepada Allah. Jujur, yang mau beramal minta pertolongan kepada Allah. Yang sudah niat taubat, antum jujur taubat kepada Allah. Jangan lisan aja antum bicara. Tawakkal ala Allah, bertawakal kepada Allah, jujur kepada Allah. Ya Allah, saya ingin bertaubat, jujur demi Allah, jujur. Ini hari-hari mulia. Sampai tanggal 10, jujur. Minta tolong sama Allah, saya ingin bertaubat. Saya ingin tinggalkan yang haram. Saya ingin menikah. Saya tidak punya uang. Jujur antum, minta sama Allah. Saya berhutang. Ya Allah, tolong mudahkan. Jauhkan saya dari riba, jauhkan dari hutang. Minta yang terbaik dengan jujur dalam sujud. Kalau bisa dalam salat malam. InsyaAllah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruh innahu huwal ghafur. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى
ومن يتق الله يجعل له مخرجا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengisi hari-hari yang baik ini dengan semangat dan menjauhkan kita dari sifat malas. Bagi yang masih memiliki hutang, semoga Allah mudahkan mereka untuk melunasinya. Bagi yang belum bertaubat, semoga Allah berikan hidayah agar segera bertaubat. Bagi yang belum menikah, semoga segera Allah mudahkan niat pernikahannya. Bagi mereka yang belum dikaruniakan anak, semoga Allah berikan pada mereka karunia anak. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ووفقنا لطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وافتح قلوبنا فتوح العارفين وحقق إيماننا يا رب العالمين وجعلنا من الراشدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.